si kecil Bubu yang merasa sendirian. Di sebuah kolam yang dikelilingi rumput hijau dan bunga-bunga liar, hiduplah seekor anak bebek bernama Bubu. Ia adalah bebek yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Bulunya berwarna kuning pucat, tidak secerah kuning keemasan milik yang lain. Setiap pagi saat ibu bebek memimpin mereka berbaris untuk mencari makan, Bubu selalu berada di belakang. "Cepat Bubu," panggil kakak-kakaknya, suara mereka terdengar ceria. Namun, kaki Bubu terasa pendek dan ia kesulitan mengimbangi langkah cepat keluarganya. Saat mereka semua sudah asik mematuk remah-remah roti yang dilemparkan anak-anak di tepi kolam, Bubu baru saja tiba. "Seringkali makanannya sudah habis, kenapa kamu lambat sekali?" tanya salah satu kakaknya, sedikit kesal. Bubu menunduk, matanya yang bulat berkaca-kaca. Ia merasa jauh dan berbeda. Saat waktunya berenang, semua bebek meloncat ke air dengan suara riang. Bubu berusaha mengayuh kakinya sekuat tenaga. Sayangnya, ombak kecil yang dibuat oleh bebek-bebek besar membuatnya terhuyung-huyung. Ia menabrak tanaman air dan hampir tersedak air kolam. "Hati-hati Bubu, kamu berenang seperti sehelai daun kering," goda saudaranya yang lain, lalu mereka tertawa. Tawa mereka seperti belati kecil yang menusuk hati Bubu. Ia menarik diri, naik ke tepian yang sepi. Ia menyembunyikan dirinya di balik sebatang pohon willow yang rantingnya menjuntai. Di sana ia duduk sendirian. Udara terasa dingin meskipun matahari bersinar. Bubu membenamkan paruhnya ke dalam bulu yang tipis. Ia merindukan kehangatan. Ia merindukan seseorang yang tidak akan menggodanya karena dia kecil dan lambat. "Aku berharap aku bisa cepat. Aku berharap aku bisa menjadi bebek yang kuat," bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya hampir tidak terdengar. Air mata kecil, sebening embun, mulai menetes dari matanya dan jatuh ke rumput di bawahnya. Bubu merasa begitu sedih dan kesepian. Ia berpikir, mungkin ia tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari kesenangan keluarganya. Ia hanya ingin seseorang melihatnya, bukan sebagai bebek yang lambat, tetapi sebagai Bubu yang berharga. Ia menghabiskan sore itu dengan hanya memandang kolam. Ia tidak makan, ia tidak berenang. Ia hanya duduk, dan langit sore itu tampak kelabu, seolah-olah ikut merasakan kesedihannya. Bubu tertidur di bawah pohon willow dengan hati yang masih terasa berat. Saat ia terbangun keesokan paginya, ia melihat keluarganya sudah jauh di seberang kolam. Ia merasakan gelombang kesedihan yang baru. "Aku harus mengejar mereka," pikirnya, tetapi kakinya terasa kaku karena dingin. Tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari arah hutan. Seekor rubah licik yang lapar, dengan mata tajam dan ekor lebat, sedang mengendap-endap. Rubah itu tidak melihat bebek-bebek besar yang ada di kolam, tetapi ia melihat Bubu, si bebek kecil yang sendirian di tepi. Rubah itu melompat ke arah Bubu. Dalam kepanikan, Bubu tidak sempat berpikir. Ia tidak lari ke arah air yang jauh. Secara naluriah, ia berlari ke arah semak-semak lebat. Karena Bubu sangat kecil, ia bisa meliuk dan menyelinap di antara akar pohon yang sempit dan ranting-ranting yang berduri. Ia berlari begitu cepat, lebih cepat dari yang pernah ia lakukan seumur hidupnya, menggunakan tubuh kecilnya sebagai keunggulan. Rubah besar itu sebaliknya tersangkut. Tubuhnya yang lebar terjebak di antara akar, dan bulunya tersangkut pada duri. Ia menggeram frustrasi. Bubu yang sekarang sudah bersembunyi aman di balik sebuah batu besar, mengeluarkan suara teriakannya yang paling keras. "Beb, beb, rubah! Rubah datang!" Suara peringatan itu langsung didengar oleh seluruh keluarga bebek di kolam. Ibu bebek, yang merupakan bebek paling berhati-hati, segera mengeluarkan teriakan darurat. Semua bebek besar panik, tetapi mereka semua tahu mereka harus lari ke tempat yang aman. Mereka berenang cepat-cepat menuju ke tengah kolam, menjauhi tepian. Rubah itu, yang sekarang kesakitan dan kaget karena aksinya ketahuan, menyadari bahwa rencananya gagal. Dengan menggerutu, ia membebaskan diri dan melarikan diri kembali ke dalam hutan. Saat bahaya sudah berlalu, ibu bebek dengan cepat berenang menuju Bubu. "Oh Bubu anakku," seru ibu bebek memeluknya dengan sayap. Kakak-kakaknya ikut mengerumuni, mereka tidak lagi tertawa. Mata mereka penuh kekaguman. "Bubu kamu hebat," kata kakak tertua. "Kamu melihat bahaya itu dan kamu memperingatkan kami semua. Kamu menyelamatkan kami." "Ya, dan aku melihat caramu berlari di antara semak-semak. Kami yang besar tidak akan pernah bisa secepat itu di tempat yang sempit," kata kakak yang lain. Bubu, yang tadinya menunduk, kini mendongak. Ia tidak lagi merasa lambat. Ia menyadari bahwa tubuh kecilnya adalah keunggulannya, bukan kekurangannya. Ia mungkin lambat saat berjalan di jalanan terbuka, tetapi ia cepat dan lincah di tempat-tempat yang sempit dan berbahaya. Sejak hari itu, Bubu tidak lagi berjalan paling belakang. Ketika mereka pergi ke tempat yang memiliki semak atau celah kecil, ibu bebek akan berkata, "Bubu, kamu yang di depan. Periksa apakah ada bahaya." Bubu berjalan dengan bangga memimpin keluarganya.
Ia tahu ia berharga. Ia tahu bahwa meskipun ia berbeda, perbedaannya justru membuatnya menjadi pahlawan kecil keluarganya. Senyum kembali ke paruhnya, dan kini ia berenang dan bermain dengan riang bersama saudara-saudaranya. Ia tidak lagi merasa sedih atau sendirian.